Saya tidak pernah hidup. Saya rela mati. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. PS merupakan otak pelaku dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi Tidak sama sekali. Adalah fitnah. Selamat malam pemirsa, Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan asal Cirebon, Jawa Barat, kini jadi sorotan masyarakat luas. Peggy ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Vina dan Eki. Peggy mati-matian melawan, bahkan akan membawanya ke ranah pra-peradilan. Dan opini publik pun kini semakin liar. Bagaimanakah perjuangan Peggy Setiawan dalam mencari keadilan? Bersama saya, Aryo Ardi, inilah Interupsi. Peggy melawan, saksi baru bermunculan. Dan pemirsa, sudah hadir bersama saya 4 orang tamu yang berada di sebelah kiri saya. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kiri ada Irjen Pol Arianto Sutadi, Purnawirawan, Penasihat Kapolri. Selamat malam, Pak Arianto. Dan Bang Rasman Arif Nasution, praktisi hukum. Selamat malam, Bang Rasman. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kanan saya juga ada 2 orang tamu. Yang pertama adalah Pak Yudi Alamsyah, pengacara Peggy yang baru datang dari Cirebon. Selamat malam, Pak Yudi. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISIS. Selamat malam. Malam, Mas Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir bersama kita Robi Setiawan, adik Peggy Setiawan juga setelah hadir bersama kita. Dan juga mahasiswa dari STT Telkom Jakarta. Dan pemirsa, Peggy Setiawan terus melawan mencari keadilan. Keluarga Peggy pun meminta agar kasus ini diusut secara tuntas. Tidak pernah hidup. Saya rela mati. Peggy Setiawan alias Perong mati-matian membela diri usai ditangkap dan ditahan polisi. Dalam penjagaan ketat polisi, Peggy bersikeras mengaku tidak membunuh Vina dan Eki. Tidak, saya tidak di hutan geng apa-apa. apakah Anda memperkosa? Tidak sama sekali. Ini adalah fitnah. Kali saksi jika saya ada apa-apa, saya rela mati, Pak. Peggy yang ditangkap pada 21 Mei di daerah Kopo, Bandung, Jawa Barat disebut sebagai otak pembunuhan sejoli Vina Arsita Dewi dan Rizky alias Eki. Melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina. Ibu Peggy Setiawan, Kartini, membantah anaknya terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Di 2016 setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya, kemudian motornya diambil dan tidak ada proses hukum lanjutan. Sementara itu, tim kuasa hukum keluarga almarhumah Vina meminta Polda Jawa Barat untuk tidak gegabah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. Kini, teman-teman Peggy mengaku siap menjadi saksi. Yo ya Bang Bedol, saya nganter sampai di jalan raya aja ya, naik angkot. Sampai udah angkot datang, saya naik, dia nganter.
nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Tahun 2016. Bahkan sebanyak 40 pengacara siap menjadi pembela dan menanggapi Peggy. Dan kita akan mendengarkan lagi pernyataan dari kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, yang mengatakan 5 dari 6 tersangka yang sekarang menjadi terpidana mengatakan Peggy Peron bukanlah DPO yang selama ini dicari dan tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas syarat orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Ya, itulah pernyataan dari Hotman Paris, keluarga ataupun kuasa hukum dari keluarga Vina. Saya ke Bang Rasman. Bang Rasman, apa komentar Anda dari pernyataan kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris? Baik, terima kasih. Begini ya, kita kuasa hukum itu bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, tetapi diberi batasan kewenangan juga. Gitu. Artinya Anda yang bukan ranah Bang teknis. Hotman sudah melampaui batas? Ya, jelas itu. Kenapa? Apa faktanya? Harusnya sebagai lawyer profesional, mereka ini kalau ada yang tidak puas dengan perkembangan kasus yang terjadi hari ini, digunakan dan dikawal melalui jaluran atau saluran yang benar. Bukan up ke media terus-menerus. Misalnya, apakah mereka sudah berkirim surat ke Propam, Paminal, Irwas untuk memeriksa penyidik ketika 2016 yang lalu? Itu tidak dilakukan. Apakah mereka juga sudah berkomunikasi dengan pihak yang lain? Termasuk misalnya, maaf ya, sutradara atau orang yang membuat film dimaksud. Kenapa? Karena penjelasan dari Linda, ya maaf ya, penjelasan dari Linda, dia terang mengatakan bahwa 6 bulan sebelum Vina meninggal, mereka sudah tidak komunikasi. Dan artinya dari penjelasan itu dia tidak bertemu dan dia tidak tahu kejadian. Dan Linda pun hanya sebentar saya terusin. Berikutnya dia mengatakan saya tidak dekat-dekat amat dan apa yang ditayangkan di film itu tidak sama. Artinya ketika sebuah film ini akan bisa ikut nanti diperiksa. Jadi saya minta Polda Jabar juga memeriksa apa itu sutradaranya. Apakah Anda ingin mengatakan Bang Hotman itu terpengaruh dengan isi film? Maksud saya, Hotman ini kan relatif suka dia yang namanya, maaf ya saya tidak menuduh ini, yang namanya entrepreneur. Atau dia entertain. Lihat aja gaya mereka. Saya mau lanjutkan yang tadi. Ya, bahwa produksi film ini ternyata ada 2 yang janggal. Kenapa? Yang meninggal berapa orang? 2 kan? Ya. 1 namanya Vina, 1 lagi Eki. Dan saya dengar penjelasan dari pihak production house mengatakan bahwa keluarga Eki tidak berminat. Kalau keluarganya tidak setuju ditayangkan, sementara 2 yang korban, harusnya film tidak boleh jadi. Baik. 1. Poin yang kedua, penjelasan dari Linda mengatakan bahwa tidak sama dengan apa yang diaktingkan. Artinya Linda tidak dilibatkan. Artinya kurang pihak dalam pembuatan ini. Kalau begitu, saya minta Polda Jabar periksa production house, sutradara. Yang kedua, Hotman, jangan sembarangan bicara di luar konteks. Ini bukan tempatnya untuk entertain. Ini nyawa manusia yang menurut saya harus segera pakai saluran yang benar.
Kenapa saya katakan saluran yang benar? Apa hubungannya Komnas HAM? Ini melebar kemana-mana. Hari ini saya lihat Komnas HAM. Padahal Kompolnas sudah turun. Itu yang saluran yang benar. Dan mengatakan Polda Jabar tidak menghilangkan 2 DPO. Tapi keyakinan penyidik sesungguhnya itu hanya 1 DPO dan sudah ditangkap. Baik, Mas Bambang, kalau kita melihat tadi pernyataan dari Bang Hotman yang mengatakan 5 terpidana mengatakan Peggy tidak terkait dengan kematian Vina dan Eki. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat dari kronologi yang sudah menjadi konsumsi publik ya, 3 DPO itu kemudian tidak dikejar, salah satunya karena ada pencabutan gitu. Artinya pentersangkaan 3 DPO itu hanya berdasarkan kesaksian dari mereka dan dari BAP itu gitu loh. Makanya ketika BAP itu dicabut, 3 DPO ini hilang gitu, tidak dikejar gitu loh. Menjadi ramai ketika film ini menjadi ditayangkan, berkelindan sensasi film ini tentunya berkelindan dengan fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat gitu loh. Tapi bagaimana Mas Bambang melihat kualitas dari kesaksian 5 orang terpidana yang akhirnya mencabut BAP yang mengatakan bahwa sebenarnya Peggy tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki? Ya, begini Mas Aryo. Kerja kepolisian itu harus berdasarkan scientific crime investigation. Dan dalam hal ini tidak berdasarkan CSI? Sebentar, kalau kepolisian bekerja dengan scientific crime investigation, artinya kesaksian ini hanya menjadi faktor saja, hanya salah satu alat bukti saja gitu. Harus ada bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa 3 DPO ini benar-benar layak ditersangkakan gitu. Jadi ketika muncul pencabutan, ini pun tetap dikejar, tidak ada masalah dengan pencabutan BAP gitu. Makanya menjadi aneh ketika ada pencabutan ini tidak dikejar. Dan sekarang kemudian muncul beberapa minggu yang lalu ketika film ini rame dikejar kembali. Dan sekarang menjadi aneh lagi. 2 hilang, 1 hanya Peggy saja yang ditersangkakan gitu loh. Yang 2 ini kenapa tidak ditersangkakan gitu loh. Peran dia apa dalam kasus kematian 2 orang? Padahal di amar putusan itu juga tertulis jelas peran dari masing-masing DPO seperti apa. Tetapi sekarang dalam konferensi pers Polda Jabar 2 nama itu hilang, tinggal Peggy, seperti itu ya? Iya, itulah menjadi keanehan gitu loh. Dan masyarakat tentu sedih gitu loh. Mengapa ini perubahan-perubahan ini terlalu cepat lah, dari ada menjadi tidak ada, dari tidak dikejar, tidak diproses lah, dikejar ya tahu kita kejar apa enggak, tapi kalau selama 8 tahun tidak ada progres, berarti ya sedang apa kepolisian kita kan gitu. Ya, Pak Rianto, apakah selama 8 tahun itu 3 orang ini benar-benar dikejar termasuk Peggy ataukah memang polisi tidak mengejar? Saya DPO itu balik sampaikan ya. Ini gonjang-ganjing rame-rame ini ya, kalau menurut pengamatan saya itu hanya karena publik mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong, kemudian menafsirkan sendiri-sendiri sehingga timbul kontroversi, kontradiksi. Ya. Sayangnya tidak ada kejelasan ataupun penjelasan dari Polri yang memadai sehingga masyarakat sekarang masih bertanya-tanya. Itu nomor 1 ya. Kemudian mengenai masalah DPO, kasus ini kan dulu pertama kali dilaporkan 2016. Ya, sebagai kasus kecelakaan tunggal. Ya. Korban waktu itu menerima, tapi begitu lihat lukanya nggak sesuai dengan itu yang disampaikan, dia laporan ke Polres bahwa ini diduga ada pembunuhan. Meskipun dari hasil visum nanti dulu berbeda lagi. Polres terima laporan itu kan kemudian dengan sigap dia melakukan penyidikan namanya ya, penyidikan ya. Mengumpulkan barang bukti, saksi dan sebagainya. Saya hanya akan mengatakan secara singkat saja ya. Hasil penyidikan dikirim ke jaksa pasti. Jaksa kemudian meneliti apakah berkas itu memenuhi syarat untuk menuntut orang-orang yang ditersangkakan itu. Jaksa meneliti udah lengkap. Berarti jaksa sebagai pengawas polisi itu sudah mengamini bahwa ini penyidikan sudah benar. Ya, entah itu penyidikannya dilakukan pakai scientific atau tidak, atau memenuhi KUHAP atau tidak, itu adalah dianggap oleh jaksa sudah benar. Dan ini permulaan dari masalah yang terjadi sekarang? Iya. Nanti saya teruskan. Kemudian ya, setelah jaksa meneliti sudah cukup, maka dia melakukan penuntutan. Di tempat penuntutan itulah berkas perkara polisi itu akan diuji. Apakah keterangan yang disampaikan itu kuat untuk membuktikan bahwa orang itu tersangka atau tidak? Apakah kuat untuk meyakinkan hakim untuk memutus? Di situ hakim sudah melihat itu, meneliti kembali semua, pasti tidak hanya saksi ini kemudian diterima, oke. Pasti akan diuji dengan
apalagi yang disampaikan scientific crime CSI. dan sebagainya. Ya. Hakim sudah mempertimbangkan semuanya tuh. Kenyataannya hakim memutus bahwa ini bersalah. Itu artinya tugas polisi membuat penyidikan itu dianggap benar, tidak salah, dan dianggap memang berhasil bisa memenjarakan orang itu. Dan Bapak ingin mengatakan sebenarnya kalau jaksa lebih teliti tidak akan terjadi kasus seperti ini. Kalau seandainya ini dipertanyakan ya, kalau jaksa itu menyatakan oh ini kurang bukti, pasti itu kasus nggak sampai didakwakan. Kan ini sekarang kan kasus bisa didakwakan, artinya jaksa itu meneliti ya bahwa itu mengamini ya sudah membetulkan berkas perkara itu. Nah, oke ya, tugas polisi itu Pak, kalau tersangkanya itu berhasil dihukum dengan putusan yang ingkrah, itu namanya tugasnya sudah benar, sudah betul. Tapi ketika jaksa dalam amar putusan mengatakan ada 3 DPO dan tiba-tiba diputus hanya 1 DPO. Ini saya akan kembali ke DPO ya. DPO itu adalah disebutkan waktu itu di vonis pengadilan juga ada. Para lawyer mengatakan bahwa sudah ada DPO itu berarti sudah nggak bisa diganggu gugat lagi lah. Harus itu DPO-nya. Ada inkrah. Harus itu DPO-nya. Sekarang saya ingin tanya, hakim memutus itu dari mana? Kan dari keterangan polisi, dari berkas perkara. Yang mengatakan DPO waktu itu kan gini, Kapolres. Saya sudah menyidik ini dan kami sudah menentukan 11 tersangka. 8 sudah kami tangkap, kami proses, 3 masih DPO. Itu keterangan Kapolres ya. Nah, rupanya berkas itu diramu, selesai dan kemudian sudah disidangkan. Kan gitu kan Bang. Kemudian hakim juga menetapkan bahwa ini 8 ini salah, ini DPO juga terlibat gitu kan. Artinya yang menentukan DPO itu kan dari berkas polisi. Nggak mungkin hakim mengarang-arang kan. Nggak mungkin hakim menetapkan kalau nggak ada berkas polisi. Nah kemudian anehnya ini ya katanya dari penyidik ya. Kenapa kok kemudian 3 DPO itu nggak dikejar gitu kan. Karena keterangan yang menggigit 3 DPO itu dicabut. Padahal ya Pak ya, dulu ketika 3 orang itu dinyatakan dari DPO, itu bukti yang sangat kuat adalah pengakuan daripada 5 orang ini. Nah sekarang udah cabut, otomatis kan nggak dikejar oleh polisi kan? Karena apa? Karena kasusnya udah yang ini tuh selesai, ini kemudian dicabut, otomatis buat apa diteruskan? Baik, saya ke Pak Yudia. Pak Yudia, kapan Peggy akan melakukan pra-peradilan? Jangan dijawab dulu, kita akan break sejenak, interupsi, segera kembali.